Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sehat-sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Ini adalah pertemuan ke-9 dari kajian kebijakan pendidikan. Kajian kebijakan pendidikan ke-9 itu targetnya adalah saudara sudah submit ke jurnal. Tapi ada sebagian yang masih kesulitan untuk submit ke jurnal. Sehingga pada kesempatan ini kita belajar bersama-sama bagaimana saudara pertama mau submit itu bagaimana caranya. Yang perlu diketahui maka harus tahu tentang jurnal yang mau dituju. Kalau saya menyarankan kan kemarin jurnalnya adalah jurnal yang sudah terakreditasi Sinta 6, 5 atau 4 paling enggak. Kalau 3 lebih bagus, 2 lebih bagus lagi. Tapi minimal 4, 5, 6 itu tadi. Selanjutnya, kedua, kalau sudah tahu, atau sebelum kedua, bagaimana tahu tentang jurnal itu, maka saudara harus mencari di langkah selanjutnya adalah mencari jurnal yang Sinta 456 itu di Sinta Ristek Brin. Saudara akan mengetahui ada sekitar 5.000 lebih jurnal yang bisa saudara tuju. Saudara mencari yang hubungannya dengan kajian kebijakan pendidikan. Sesudah mendapatkan taruhlah jurnal A, maka selanjutnya saudara mencari, register sebagai autor, daftar sebagai penulis. Sesudah mempunyai akun, baru kemudian submit jurnal. Dipastikan manuskrip saudara, paper saudara adalah sesuai dengan guidance dan template dari jurnal. Guideline sama template. Jadi tata cara penulisan dan tata cara model penulisan. Sehingga pada kesempatan ini yang pertama, atau sebelum saya melanjutkan ada pertanyaan, mungkin supaya saya mengarahkan lebih pas. Oke, kalau tidak ada saya langsung. Pertama kita mencari jurnal yang tentang kajian kebijakan pendidikan. Saya boleh minta bantuan saudara untuk menampilkan di layar saudara, di laptop saudara terkait dengan cara mencari jurnal sehingga saya pandu dari sini. Siapa yang mau bersedia? Kita lihat bersama-sama. Boleh saya, Pak. Oke, silakan. Langsung ditampilkan di slide di present now, buka dahulu tentang Sebentar, Pak ya. Saya buka lewat laptop dulu. Oh, Ini saya buka lewat laptop. HP. Oke. Iya. Ada yang sudah buka laptop belum? Ada yang sudah buka laptop? Saya juga HP, Pak. Oh, HP ya, Horida. Yang buka laptop sudah ada? Supaya lebih mudah sambil menunggu Hovifah? Saya di laptop, Pak. Mungkin bisa punya saya, nggak apa-apa. Oke, Mas Yusril, silahkan. Sekarang buka, atau kalau enaknya buka Sinta Ristek Brin. Ditulis Sinta. Sebentar, Pak, sebentar. Oke.
boleh menulis dahulu atau boleh langsung present now, kemudian baru mencari ke oke. Oke, bagus. Ini juga lebih mudah dipahami. Sinta, oke, betul. Itu teman-teman perhatikan ya, klik. Oke. Ini adalah halaman Sinta. Semua jurnal itu masuk di sini. Langsung klik di atas dulu, Mas. Ini ya, saudara-saudara. Saudara bisa melihat ini ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Ya. Sebelum kita melihat dahulu seperti JSM, maka dia saudara bisa mencari di Sinta 2. Tapi mungkin sekarang belum dimasukkan, mungkin di Sinta 3. Coba klik di Sinta 3 dulu, Mas. Coba Sinta 3. Oke. Kemudian di setnya itu ditulis The Journal of Society and Media. Sekali lagi, JSM itu sebetulnya sudah Sinta 2, tetapi di websitenya Sinta itu belum dimasukkan karena baru saja. Nah ini, itu kan? Itu JSM. Jadi saudara bisa melihat, sebagaimana yang dilihat tampilkan oleh Mas Yusril, ini adalah JSM di Sinta 3. Padahal seharusnya Sinta 2, tapi mungkin 1 bulan lagi dia sudah dimasuk Sinta 2. Oke. Sekarang coba dilihat berapa jumlah jurnal yang ada. Adalah 5.148. Ini ya. Tadi, ini langsung diklik JSM-nya ya ini ya. Oke. Oke. Sekarang kita pengen membuka jurnal satu persatu. Mau membuka jurnal yang saudara tuju. Caranya diklik Mas, source. Coba source. Jangan dibuka dulu, hanya saya pengen tahu fiturnya apa saja. Sources itu Mas. Bukan, yang atas Mas, ini. Source-nya apa ini? Tahu? Yang mana, Pak? Ini loh, sources. Ini. Ya, ini di bawah sources ada jurnal ya. Itu teman-teman. Iya. Itu selanjutnya diklik jurnal. Nah, ini menunjukkan bahwa ini sudah siap. Saudara pengen mencari di jurnal berapa? Sekali lagi, kalau saya perlihatkan ini ya, ini ada 5.148 jurnal yang sudah terakreditasi Sinta. Mulai Sinta 6 sampai Sinta 1. Nah, sekarang saudara kan targetnya adalah Sinta 6, 5, atau 4. 3, 2 kalau saudara percaya diri tulisannya bagus, maka Sinta 3 atau Sinta 2. Tapi untuk latihan Sinta 6, 5, 4. Taruhlah Sinta 4, Mas. Diklik Sinta 4. Nah, itu saudara-saudara, di bawah ini ada banyak ini, terus ini, Sinta 4 jumlahnya berapa, Mas ini? Jumlahnya nih, dihitung. 1.600 itu. Nah, di Sinta 4 itu ada 1.633 jurnal. Tetapi tidak semuanya berbicara tentang pendidikan atau sosiologi pendidikan atau kajian kebijakan pendidikan. Maka teman-teman mencari jurnal yang tepat untuk jurnal saudara. Apa itu manuskrip atau paper saudara? Mulai dari yang pertama, tentang apa itu Mas? Dibaca. Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi. Itu tidak cocok. Yang kedua, Jurnal Administration and Edukasi Manajemen. Education. Iya, Pak. Kalau administrasi pendidikan, kalau ada yang cocok itu boleh saja karena kajian kebijakan pendidikan ya. Tetapi memang ini masih berbicara pendidikan yang tidak berperspektif sosiologi. Tapi sangat mungkin nanti ada yang kecocok, ada yang mungkin juga tidak. Kemudian yang ketiga,
Bukan. Yang keempat apa itu? Agama, Pak. Oke, Tasdid. 4 agama. Terus kemudian kelima? Studies, language, tentang bahasa, literatur, Oke, dan bukan. kultur. Nah, terus? Jurnal riset, akuntansi, jurnal kesehatan, akuntansi, kebanyakan akuntansi ekonomi, Pak. Oke, enggak. Ini kan ada 1000 lebih itu. Jadi masih perlu mencari 1700 kan? Harus kesabaran. Oke, kalau tidak ada ke halaman selanjutnya. Ya, ini halaman kedua, Pak. Itu ada jurnal pendidikan. Jurnal Ya, ilmiah pendidikan, natural ilmiah pendidikan. Caranya, Mas, caranya begini. Bukan itu diklik, tetapi itu di copy. Tulisannya, Mas, jurnal, misalkan apa? Ambil yang mana? ini Oke. jurnal pendidikan ini, Pak. Kemudian ke Google tadi, Mas. Buka lagi, Buka buka, Google, buka Pak. link, buka link, buka link, buka tambahan. Nah, oke. Oke, di paste di situ. Sebentar, Pak. Belum saya copy, Pak. Oke. Yang ini, Pak. Ya, Langsung gini aja, Pak. gitu aja, langsung diklik. Namanya jurnal apa tadi? Jurnal pendidikan universitas terbuka gitu aja, Pak. Universitas terbukanya ditambahkan aja supaya lebih detail. Oke. Ini. Coba dibuka. Oke. Ini jurnalnya. Tapi ini masih rumah umum, Mas. Coba jurnalnya tadi diperhatikan lagi, kelihatannya belum pas ini. Ini masih kalau di kampus kita masih jurnalnya UNESA. Coba jurnal apa tadi? Pendidikan ISSN-nya. 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 Ditambahkan di sebelahnya. Oke. Ini. Ini jurnalnya. Jadi cara teman-teman mencari jurnalnya seperti ini ya. Oke, sampai sini coba dilihat sampai bawah, Mas. Ini artikel-artikelnya yang sebelah kiri itu, yang sudah dipublis. Ya. Ini artikel-artikelnya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Kalau tidak ada, maka ayo kita bagaimana cara register. Register caranya ke atas, Mas. Ke atas di situ ada submission. Klik submission. Sudah, Pak. Coba ke bawah. Login ini, Pak. Login register ini. Login register ya. Apa, Pak? Yang register berarti? Register. Karena kan belum pernah kan, lah ini. Maka pasti pertama kali sesudah register harus mengisi. Diisi semuanya, Mas. Sambil ngomong aja, diisi. Yang pertama Nama saya sendiri, Pak. Milikmu. Jadi nanti sambil latihan. Nama pasti ada nama pertama, nama middle, dan nama akhir. Itu harus teman-teman menulis. Family name ini nama lengkap kedua aja ya, Pak? Family name, ya boleh. Family name itu Mas, panggilan, Mas. Oh.
Apa, Pak? Apa itu? Kampus atau apa? Universitas Negeri Surabaya. Teman-teman memperhatikan terus, nanti juga sesudah ini akan kita praktekkan ke yang buka laptop, supaya bisa praktek. Ini pakai di email Unesa gitu, Pak. Email Unesa aja. Atau email apapun boleh, Mas, sebetulnya. Yang memudahkan, yang sering mudah dipantau oleh Yusril. Ini dicentang semuanya, Pak. Apa itu? Sebentar. Repeat password. Yes, I agree to have my data collect to strong accounts able to be notified. Oke, centang semuanya. I am not robot. Register. Oke. Verifikasi email, Pak. Iya. Oh. Coba dicek di emailnya. We have sent confirmation. Sesudah daftar dipastikan semuanya mendapat klarifikasi di emailnya. Email yang Unesa ya. Karena tadi daftarnya pakai email Unesa. Emailnya Unesa ini? Ini bukan, ini email Yusril at email kantor ini. Iya, Pak. Sepertinya yang paling atas ini, Pak. Bukan, Pak. Bukan. Sudah saya ganti. Oke. Loading, Pak, ini. Oke. Nggak apa-apa. Intinya bahwa setiap kita sudah melakukan registrasi, maka menunggu klarifikasi kiriman dari jurnal ke email kita. Tapi ada beberapa jurnal tanpa Ini, Pak, klarifikasi diklik, Pak, ini. langsung. Oke. Oke. Sudah, Pak. Sudah. Thank you for activity, you are success. Jadi ini pertanda bahwa Mas Yusril sebagai autor penulis itu selanjutnya bisa mengirim terkait dengan jurnal artikelnya, papernya atau manuskripnya. Sekarang sesudah punya akun, sekarang submit. Gimana, Pak, itu submitnya? Coba diklik submission. Login dulu, Pak, atau gimana? Sebentar, coba login, Mas. Kok nggak bisa, Pak? Komentarnya. Belum punya akses. Does not have access. Iya. Loh, padahal tadi sudah punya ya? Sudah, Pak. Sudah ke login padahal. Oke. Balik lagi ke submission. Submission, kemudian
Apa ini sudah login, Pak? Ini belum Mas ini. Oh, belum ya? Sebentar. Dibesarkan boleh supaya saya bisa melihat secara detail. Agak dibesarkan Mas. Yang biru kanan itu di apa itu sampai keluar nggak apa-apa. Yang penting sebelah kiri besar. Oke. Oke, agak bawah. Oke, saya pikir sudah bisa. Sekarang agak ke atas lagi. Ini Mas Yusri sudah login belum ya ini? Ya, itu enggak belum tahu, Pak. Enggak, maksudnya Soalnya tulisannya login tadi sudah enggak ada. Kayaknya sudah login. Apa namanya? Kalau loginnya sudah tidak ada, maka biasanya muncul nama Mas Yusril. Oh. Mungkin dicoba dilihat di outer guidelines atau di mana? Kalau outer guideline itu aturan. Coba ke bawah lagi, open teman-teman, pragyari sementara. Ya betul. Sekarang sebetulnya jadi itu di submission, Mas. Tapi munculnya langsung ini, Pak, tadi. Apa? Iya. Ya layar ini maksudnya langsung muncul ini. Atau gini aja, kita buka satu persatu. Submission, oke. Outer guideline coba dibuka. Ini outer guideline itu teman-teman atau saudara-saudara, ini adalah petunjuk tata aturan bagaimana cara menulis. Jadi kalau pengen submit di sini harus mengikuti penulisan yang ada di sini. Kemudian dibuka lagi copyright notice. Copyright notice itu ya hak cipta. Ini sesuai dengan apa yang ada di sini. Terus kemudian privacy statement. Privacy statement itu hanya bisa diisi, bisa tidak. Oke, submission Mas, kembali lagi submission. Submission itu tidak ada ya apa namanya yang menjelaskan tentang submit jurnal. Make a new submission Mas. Atas ini Mas. Oke, sorry, ini karena dia pakai apa OJS 3, sorry. Jadi ini OJS 3 beda dengan JSM yang OJS 2. OJS 3 itu lebih baru, tapi ada beberapa yang sangat senang, ada yang biasa. Sekarang ini sudah terlihat siap untuk mendaftarkan. Taruhlah gini aja Mas Yusril, ini kita submit aja. Nanti kalau misalkan ditolak, ya apa namanya diperbaiki. Tapi kalau lanjut, ya dilanjutkan. Mas Yusril sudah siap untuk disubmit kan? Oh, belum Pak, punya saya Pak. Oh. Masih proses pembahasan, masih menulis Pak. Oke, gini aja. Yang ada saja nggak apa-apa. Nanti dipastikan dia tidak langsung diterima, tetapi nanti Mas Yusril masih bisa untuk menambahkan. Misalkan, sekarang masih sampai judul sampai abstrak. Nanti akan ditambahkan selanjutnya. Ya? Iya, bisa Pak seperti itu. Bisa. Ya, nggak apa-apa Pak. Oke. Submission, ini saudara-saudara, ini semuanya submission requirement itu adalah persyaratan submission. Coba kita baca satu persatu dan teman-teman wajib untuk mencentang karena harus mengikuti aturan dia. Pertama, the submission has not previously published. Yang pertama itu belum pernah diterbitkan, ya kan, belum pernah. Karena kalau pernah diterbitkan maka tidak boleh. Yang kedua, submission file is open office, Microsoft Word, or RTF document file format. Ini yang dipersyaratkan filenya. Jadi open office, Word, dan RTF dokumen atau RTF dokumen.
supaya cara membacanya, maksudnya ketika masuk tidak rusak semuanya filenya. Kemudian yang keempat, the text is single space, use 12 point font, employs italic. Jadi spasi 1, fontnya 12, pakai italic. Oke, pokoknya harus setuju. Terus kemudian the text harus menampilkan bibliografi. Oke. Comment for the editor. Comment for the editor ini boleh diisi, boleh tidak. Kalau diisi, misalkan, Pak, saya mau submit, tapi ini masih abstrak gitu aja, nggak apa-apa. Nanti selanjutnya akan kami, Bapak atau Ibu editor, mohon izin kami submit, atau dengan bahasa saudara semuanya bisa. Silakan ditulis, Mas Yusril. Komen aja. Oh. Gak apa-apa, Pak. Gak Tapi apa-apa. jangan diupload ya, Pak, nanti. Sampaikan sampai metode gitu dulu, Pak. Nah, boleh, silakan. Bahasanya saya submit tapi masih sampai metode, nanti akan saya tambahkan lagi. Oke. Pak, aku sebelumnya mau bertanya, Pak, yang ini untuk yang terakhir ini maksudnya gimana, Pak, yang bibliografi requirement? Jadi cara penulisan bibliografi itu harus menggunakan berdasarkan author guideline. Jadi apakah menggunakan, saya belum membaca di sini guideline-nya. Kalau di JSM itu kan harus pakai American Sociological Association (ASA). Nah di sini pakai ASA atau apa atau IEEE atau apa, itu kan apa namanya, setiap jurnal berbeda. Iya, Pak. Ini sebetulnya dibuat oleh editor supaya ketika klik-klik itu penulis sadar bahwa harus merubah. Karena kalau tidak merubah pasti ditolaknya. Oke, selanjutnya bawah koresponden. I agree to be contact about the submission. Setuju ya untuk dikontak. Terus kemudian yang kedua, saya setuju datamu yang itu tadi adalah privasi. Save and continue. Nah, sekarang tahap kedua, upload file. Upload file nggak apa-apa, Mas, nanti atau yakin nggak? Belum, Pak, belum yakin. Oke, kalau belum yakin, nggak usah sampai dikonfirmasi aja, Pak. Dilihat-lihat dulu, nggak apa-apa, nanti dibatalkan waktu tahap terakhir. Oke, nggak apa-apa. Upload file ini adalah ketika filenya sudah siap betul, diupload di sini. Ketika sudah oke, ya. Ini artikel, Pak. Artikel. Kemudian itu diupload di bawahnya. Nah, itu diupload. Setelah diupload begitu ya. Diupload, dipraktekkan aja, Mas, nanti tidak jadi diupload, ya. Iya. Coba dipraktekkan. Karena kalau tidak diupload tidak akan mungkin melanjutkan. Oke, ya itu sudah diupload. Kemudian continue. Review detail. Continue aja nggak apa-apa. Confirm. File add. File add itu tambahan file.
Ini biasanya bagi sebuah artikel yang mempunyai tambahan dari paper atau manuskrip yang ada. Jadi misalkan Mas Yusril mau menampilkan kuesioner atau mau menampilkan data-data tambahan yang tidak ada di manuskrip, itu boleh. Tapi kalau tidak, ya sudah, komplit, langsung klik komplit. Ini saya cancel ya Pak. Nggak apa-apa, ini masih, nanti ini belum. Oh ini belum ke upload Pak ini. Masih lama. Belum kekirim. Oh iya. Save and continue. Ini tahap kedua sudah selesai ya, save and continue. Udah Pak. Oke. Sekarang enter metadata. Bentar Pak, masih loading Pak. Oke. Jadi meskipun ini latihan dan nanti tidak di-upload betulan, tetap kita perlu mempraktekkan. Nanti yang kedua kalau bisa upload betulan, tapi kalau tidak juga seperti ini nggak apa-apa. Kita akan belajar. Sekali lagi nanti ini akan saya tampilkan di YouTube saya, sehingga teman-teman kalau memang kesulitan dalam berbagai hal, tidak harus bertanya ke saya, lihat YouTube ini langsung bisa memahami bagaimana cara submit. Cara mencari jurnal dan cara submit. Oke? Enter, sudah? Enter metadata? Ini masih muter terus Pak. Oke. Ya, kalau muter terus pertanda memang masih belum selesai prosesnya. Dan OJS 3 itu memang berat, tetapi JSM, The Journal of Society Media, meskipun OJS 2, tetapi juga berat juga, karena aksesorisnya cukup banyak. Pada dasarnya lebih berat OJS 3 begini, tetapi JSM karena aksesorisnya banyak, akhirnya juga berat. Masih muter ya. Intinya dari proses ini semuanya, itu ada 5 tahapan. Semua jurnal, kalau dilihat di sini ya, teman-teman coba lihat ya. Ada pertama start, kedua upload submission tadi, ketiga enter metadata, keempat confirmation, kelima next step. Next step itu adalah hanya klik jadi upload atau tidak. Nah ini tadi kan tidak kan? Nanti di step yang kelima ini Mas Yusril tidak jadi aja, supaya tidak bingung ya sang editor. Ada pertanyaan sambil menunggu proses untuk tahap ketiga? Oh, kok lama ya? Iya, nggak tahu Pak. Ini dari servernya apa sinyal saya. Yang pasti OJS 3 memang berat. Oke, sudah? Oh, belum juga? Belum Pak. Ini tertulis 19 November kan? Jadi kita tidak bisa membuat sendiri, tapi otomatis yang ada di jurnal itu. Pada dasarnya, atau saya beritahu aja gini, pada dasarnya, enter metadata pada step yang ketiga, itu nanti hanya menulis beberapa hal. Pertama, judul. Judul itu di copy paste dari file, kemudian diletakkan di sini. Yang kedua, tentang abstrak. Abstrak di copy paste dari naskah saudara, kemudian diletakkan sini. Ketiga, keyword. Keyword diambilkan dari naskah saudara, dimasukkan sini. Keempat,
bibliografi atau referensi. Dikopi dari saudara, kemudian dimasukkan sini. Jadi 4 hal itu adalah bagian dari tahap yang ketiga, enter metadata. Selanjutnya, confirmation tahap kelima. Confirmation tahap kelima itu adalah semacam persetujuan saja. Kemudian tahap kelima, next step, itu yang terakhir, apakah jadi submit atau tidak. Karena milik Mas Yusri sangat lama, mungkin sambil kita menggunakan yang lain, mungkin satu lagi, apa Khofifah sudah siap? Mohon maaf Pak, tadi saya sudah coba di laptop, tapi sinyalnya jelek Pak. Oh, sinyalnya Putus-putus jelek. suara. Oke, siapa yang mempunyai sinyal bagus, kita praktekkan untuk ini. Ini saya stop ya Pak, punya saya. Biarin aja nggak apa-apa, sambil Oh, menunggu, biar aja. ya. Sampai kemudian ada yang lainnya bersedia. Bagaimana Kholidatus atau Nafalul, Mizarotul, Mika, Mai, Nanda, Sabrina, Franciscus? Siapa yang bersedia untuk menampilkan laptopnya? Oke, kalau nggak, ini kan saudara belajar ya, saudara tanpa mempraktekkan kesulitan nanti. Laptop saya nggak bisa share screen, Pak. Oh, nggak bisa share screen? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang bisa saja. Jadi kita intinya belajar bersama. Karena milik Mas Yusril masih muter-muter. Ini Mas Yusril, coba kita tampilkan yang anu aja Mas Yusril. Cara mencari jurnal tadi Mas Yusril. Yang Sinta Mas Yusril. Ini anggap saja, ini nanti teman-teman sudah saya jelaskan tadi. Tahap 1 sampai tahap 5 sudah selesai. Tinggal melanjutkan. Saya cancel Pak. Oh, di cancel. Oke, nggak apa-apa. Kembali ke sini Pak. Gimana? Kembali di Sinta lagi. Kembali ke Sinta. Kita kan pengen mencari jurnal Sinta. Oke. Sekarang ini adalah jurnal yang kita akan cari. Sekali lagi ke Sinta 4. Kepada halaman Ini ke masih halaman. Sinta 4 Pak. Oke, halaman. Kemudian cari lagi Bang, sebawah lagi. Cara mencari. Apakah ada ketemu lagi jurnal yang pendidikan atau sosiologi pendidikan? Nggak ada Pak ini. Oke, lagi lanjut. Next. Apakah ada? PGSD Pak tapi adanya. Oh, PGSD kurang masuk karena kita kan pendidikan yang bersosiologi gitu, sosiologi pendidikan kita. Kajian pendidikan Islam Pak. Ah, bisa masuk, bisa masuk. Maksudnya ada sebagian yang mengkaji seperti ini milik teman-teman tadi, meskipun tidak semuanya. Jadi yang tema-tema agama-agama kemarin, kajiannya, kebijakannya, masuk di sini. Itu milik, mana itu? Banyuwangi. Pasti dia membutuhkan naskah yang dari seperti kampus seperti UNESA begini. Karena untuk menaikkan akreditasi, dia harus menampilkan karya dari kampus yang lain atau kabupaten atau provinsi lain. Pasti dia butuh. Selanjutnya. Oke, sampai di sini. Untuk pencarian jurnal, apakah ada kesulitan, teman-teman? Jadi ada 1.500 lebih untuk jurnal Sinta 4.
belum jurnal 3 atau 5 ataupun 6 ataupun 2. Intinya banyak jurnal yang dituju, itu caranya seperti itu tadi. Silahkan yang bertanya kalau memang ada yang sesuatu yang perlu dipertanyakan. Yang lebih baik lagi sebetulnya praktek. Silahkan. Pak, kalau misalkan tadi kan kata Bapak kalau kita belum selesai menulis artikelnya, kita bisa perbaiki. Itu gimana caranya, Pak? Maksudnya sebelum submit ya. Kalau sudah submit ya sudah. Kalau sudah submit gitu, sudah sukses, maka kita tinggal menunggu review dari reviewer. Nanti kalau memang diperintahkan untuk memperbaiki ya diperbaiki, kalau ditolak ya ditolak. Intinya kalau seperti Mas Yusril tadi ya, ketika sudah klik submit tahap kelima, relatif semua jurnal sampai tahap kelima, ketika sudah sampai tahap 5, maka dia sudah siap untuk dilanjutkan, direview, dilanjutkan untuk direvisi atau ditolak. Jadi, kalau naskahnya memang belum selesai, ya jangan untuk submit dahulu. Begitu Sabrina ya? Ya, Ada yang lain? Pak, Ya. itu untuk reviewnya itu dari jurnalnya itu sendiri berapa lama ya Pak kira-kira Pak? Setiap jurnal beragam ya. Standarnya itu adalah antara 1 bulan sampai 3 bulan. Maka dari itu saya mengatakan pertemuan 9 submit itu karena seperti itu. Supaya nanti pada pertemuan misalkan 12 atau 13, kalau sudah direview oleh reviewer atas koordinasi dengan editor, maka teman-teman bisa melengkapi apa yang disyaratkan oleh reviewer dan editor. Intinya bisa merevisi. Tapi kalau nanti saudara submitnya itu agak lambat, tahu-tahu prosesnya review atau merevisinya itu sudah perkuliahan selesai. Biasanya kalau perkuliahan selesai itu ada sebagian yang sudah UT, sudah UAS kok masa merevisi lagi, itu masalahnya. Maka itu saya berharap pada pertemuan 9 ini, sebetulnya hari ini semua submit. Pokoknya yang diterima oleh jurnal, tulisannya, itu pasti A. Itu Pak, kan ini belum tentu diterima atau tidak kan ya Pak? Ya. Itu bagaimana itu Pak? Ya nggak apa-apa, kan kita berusaha. Ya mungkin diterima, mungkin tidak. Tetapi kalau tulisanmu bagus, pasti diterima. Tapi kalau tidak, jelek, ya agak sulit untuk diterima. Dan dipastikan nanti pada waktu submit, setiap mahasiswa itu berbeda berbeda jurnalnya. Kalau misalkan mahasiswa jurnal yang tadi, maka saudara Eni Safitri maka berbeda jurnalnya. Nawfalul berbeda, Khofifah berbeda, tidak boleh sama. Ada pertanyaan lagi? Saya Pak. Silakan. Silakan. Itu pemberitahuannya kita ditolak, tulisan kita ditolak atau di review lagi itu gimana Pak? Lewat mana? Diperhatikan di jurnal. Di jurnal itu kan saudara Naufal sudah menjadi autor di situ, maka ada perkembangan yang ada di situ, di dashboardnya. Atau sebagian jurnal, mayoritas jurnal juga pasti akan memberikan notifikasi ke email saudara. Jadi email yang didaftarkan tadi, Mas Yusril tadi, pasti akan ketika ada apa-apa akan diinformasikan di situ.
Seperti GSM begitu ya. Apapun yang terjadi, submit aja di notifikasi. Ditolak di notifikasi. Meskipun yang mengerjakan bukan kami, tapi itu mesin. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya. Itu untuk satu manuskrip itu hanya bisa dikirim di satu jurnal atau bisa lebih dari satu jurnal, Pak? Sebagai orang akademik tidak boleh mengirim lebih dari satu jurnal. Ini seperti saudara hidup itu loh. Pacar itu hanya satu. Kecuali saudara sudah ditolak oleh yang satu, maka kemudian baru bisa ke yang lain. Jadi selama masih dengan jurnal ini, tidak boleh untuk submit ke jurnal lain. Kecuali statusnya sudah jelas, diterima atau ditolak. Kalau diterima dengan revisi, maka silakan segera direvisi. Tapi kalau statusnya ditolak, maka bisa untuk mencari jurnal yang cocok untuk paper atau manuskrip saudara. Karena kan ditolak itu bukan berarti tulisan saudara jelek ya, kemungkinan skopnya itu berbeda. Tadi yang tampilkan pendidikan, padahal kita bukan murni pendidikan, tetapi sosiologi pendidikan atau kajian kebijakan pendidikan. Yang paling enak mencari beberapa jurnal yang ya tentang kajian kebijakan pendidikan, pasti akan lebih mudah diterima daripada hanya jurnal yang hanya ngomong pendidikan. Ada lagi? Pak, saya mau bertanya. Iya. Tadi itu tidak ada PDF buat contoh jurnalnya ya Pak. Soalnya saya pernah nonton itu ada. Jadi untuk meminimalisir penolakan tersebut bisa penulisannya itu ada contohnya Pak. Seperti itu. Pertanyaan yang bagus dari Mbak Hovifah. Tetapi kalau sampai Sinta 4 sampai 5 khususnya, tulisan yang ada itu kadang-kadang belum tentu sesuai dengan guideline sama template. Yang tulisan yang benar itu harus sesuai dengan guideline sama template. Tetapi terkadang masih ada yang tidak sesuai. Nah, coba Mas Yusril kita kembali ke jurnalnya tadi Mas Yusril. Ke jurnalnya. Saya ingin mendownload. Nah ini jurnalnya ya. Coba dicari, bukan di situ Mas, di current Mas, di atas itu ada current atau arsip. Ini Pak. Nah, kalau current itu adalah jurnal yang terakhir terbit, yang sekarang lagi hot. Kalau arsip itu jurnal mulai terbitan pertama sampai yang terakhir. Ini contoh terbitan yang terakhir. Nah, di sebelah kanan, misalkan judulnya ini pemanfaatan konten digital Pusat Sumber Belajar PSB pada Sekolah Rintisan Penerimaan Bantuan Perangkat PSB. Nah, ini di sebelah kanan ada PDF. Apa yang ditanyakan oleh Hovifah tadi, sebelah kanan itu bisa di-download. Silakan di-download, Mas Yusril. Ini masih membuka downloadan. Ketika diklik, maka lanjut, maka mendownload. Apa yang ditanyakan Hovifah, maka muncul. Ini hasil downloadan. Jadi, penulis harus menyesuaikan dengan guideline dan template seperti ini. Ini kan semacam prakteknya guideline sama template ke jurnal. Maksudnya papernya seperti ini. Cara penulisannya dan model bentuknya. Oke. Bisa dijawab ya, Hovifah ya? Oke. Oke, Iya, sekarang apakah ada pertanyaan lagi? Atau sekarang Pak, coba mau tanya. Ya, gimana? Pak, kalau misalkan
kalau misalkan ada salah satu dari kita sama gitu submit jurnalnya itu gimana, Pak? Maksudnya misalkan saya submit di jurnal pendidikan, terus Cindy juga submit ke jurnal pendidikan gitu bagaimana tuh, Pak? Maka dari itu nanti setiap yang sudah submit laporan kepada PC, kepada Mbak Khofifah, saya di jurnal A. Atau bahkan tidak harus menyampaikan Mbak Khofifah, tetapi cukup nulis di grup itu loh. Di grup kemudian tulis nomor 1 misalkan Naufalul itu submitnya ke jurnal apa, ditulis di situ. Kemudian yang kedua misalkan Nanda ke jurnal apa, ditulis. Sabrina yang ketiga, terus kemudian jurnalnya apa, sehingga orang yang lebih terakhir tidak boleh menyamai dengan yang awal, harus mencari jurnal lain. Gitu ya. Baik, Pak. Oke. Apakah masih ada yang ditanyakan? Oke, sekarang kita ke JSM saja, Mas. Atau cukup teman-teman merasa? Ayo langsung ke JSM saja, Mas Yusril. Kita buka The Journal of Society and Media. Langsung buka anu saja, tidak di situ, langsung di link baru. Atau tulis cukup JSM Unisa, maka muncul nanti. Oke, ini JSM. Oke, klik. JSM sekali lagi, meskipun bukan cinta, pakai OJS 2, tetapi dia agak berat karena ya aksesorisnya lumayan banyak sekarang. Sehingga muter-muter biasanya kalau sinyalnya kurang bagus atau karena laptopnya kurang biasanya muter-muternya lama. Oke, ini JSM sudah Sinta 2, meskipun tadi di Sinta masih terdeteksi Sinta 3. Sekarang submission. Content submission. Registrasi dulu ya. Registration. Nah ini diisi semuanya. Indonesia ya, Pak? Ya nggak apa-apa, bahasa Indonesia nggak apa-apa, bahasa Inggris. Tapi jurnal ini bahasa Inggris, Rek. Tapi nggak apa-apa, itu kan pengantarnya sekarang. Jadi semuanya perlu dilengkapi ketika registration. Ini apa, Pak? Salutation. Universitas Negeri Surabaya. Salutation nanti semuanya Universitas Negeri Surabaya ya. Ada first name, middle name, sama last name. Yang ini Unesa lagi, Pak. Affiliation Unesa. Sorry. Affiliation yang Unesa. Solution tadi sebenarnya bukan Unesa, sorry. Doktor atau Mister atau dikosongin juga nggak apa-apa. Signaturnya apa, Pak? Kosongin nggak apa-apa. Oh iya.
Kalau sheet ID kalau ada diberi, kalau enggak dikosongin. Kosongin semua Pak berarti. Kalau tidak punya diberikan. Mailing address ini email Pak. Mailing Bukan. address itu alamatmu di mana? Oh. Diisi nggak Pak? Ya lebih baik diisi, tapi sebenarnya seandainya tidak diisi juga nggak apa-apa daripada, tapi diisi lebih bagus, tidak diisi juga nggak apa-apa. Pentingnya untuk diisi itu supaya ketika ada apa-apa nanti editor bisa komunikasi dengan autor. Yang ini apa Pak? Apa itu? Bio statement. Ya, Departemen Sosiologi, Department of Sociology, apa Social Science. Sudah Pak gini atau Oke. gimana? Itu kamu pakai apa itu? Confirmation pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Pakai bahasa Indonesia. Nggak bisa diklik Pak. Oh, nggak bisa diklik. Mengapa tidak bisa diklik? Oh. Oke, nanti mungkin selanjutnya itu nanti. Oke, next. Oke. Apa itu? Ada Oh, kesalahan? ini belum disubmit. Disubmit dulu. Oke, coba. Bukan itu, Mas, sebetulnya. Yang salah itu loh, ada tanda itu loh, Mas. Atas coba, ke atas. Ada apa itu salahnya? Oh, username-nya udah ada yang pakai. Kamu atau orang lain atas nama Yusril pernah pakai di sini. Oh. Jadi intinya email itu hanya boleh sekali. Coba pakai email lain baru bisa nanti. Iya. Ini email saya belum pernah saya pakai sebenarnya. Di sini belum pernah dipakai. Ya cuman dulu awal-awal waktu suruh buka GSM itu Pak. Ya iya itu. Tapi belum pernah untuk register. Email baru ya Pak berarti? Iya, email baru aja nggak apa-apa. Itu penting itu yang validation repeat password apa itulah WKDD itu harus sama, W-nya besar, K-nya kecil atau besar itu, DDCE itu. Itu salah dikit pasti suruh ngulang-ngulang terus. Ya. Sudah Pak ini. Coba lagi. Coba. Udah Pak. Oke, Bisa. sukses ya. Sekarang, lah di sini Iya. kalau di JSM langsung ke sini kan, caranya submission-nya di sini. Maka cara submission langsung aja Mas, new submission. Nah, itu kan ada 5 tahap juga kan, sama. Oh iya, saudara-saudara, saya sebagai teman saudara dalam proses semua penulisan, maka nanti pada penulisan dijadikan sebagai penulis kedua ya. Oke, silahkan. Maksudnya bagaimana, Pak?
Sabrina sudah menulis artikel kan? Atas nama Sabrina kan? Halo? Iya, Pak. Kemudian Iya, Pak. Saudara Sabrina biasanya kan ada penulis kedua, penulis ketiga, biasanya kan di sebuah artikel begitu kan? Iya. Nah, itu saya ditampilkan di situ aja sebagai penulis kedua. Kecuali ini adalah 5 orang, maka saya sebagai penulis ke-6. Iya, Pak. Oke. Mau dilanjut atau cukup sampai sini yang ini? Kalau ini nggak apa-apa Mas Yusril. Sampean submit sampai lengkap nggak apa-apa, nanti tak tolak apa-apa, tak segera tak reject nanti. Enggak Pak, jangan. Oke, intinya sama di JSM pun yang pakai UJS 2 juga 5 step. Yaitu step 1, start, step 2, upload submission, step 3, enter metadata, 4, upload supplementary kalau ada, 5, confirmation atau complete atau selesai. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, maka cukup segera hari ini, maksimal hari Sabtu, semuanya sudah submit jurnal. Maksimal Sabtu ya. Nanti konfirmasi ke PJ. Sekarang, sampai hari Sabtu, tugas saudara adalah mencari jurnal yang dituju. Dan nomor absen di bawahnya memastikan bahwa jurnalnya cocok dengan kajian kebijakan pendidikan. Jadi nanti semua menuliskan di grup atau bahkan di komen di YouTube ini ya. Di komen di YouTube ini juga boleh. Menuliskan jurnalnya. Oke, lebih baik begitu aja deh. Lebih baik semuanya menulis di YouTube ini tentang jurnalnya yang akan dituju. Selanjutnya nanti diberikan link. Tugas nomor absen di bawahnya adalah memastikan jurnalnya tersebut benar. Gitu ya. Terima kasih. Kalau sudah cukup, ketemu minggu depan sambil saya memantau dari YouTube terkait dengan jurnal yang saudara tuju dan komentar dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Semoga ada manfaat. Sekali lagi, Sabtu semuanya sudah submit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.